Hai sahabat pemilih, kesetaraan gender berarti berbicara tentang persamaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan haknya sebagai manusia. Seperti kita tahu, ada 6 bentuk kesetaraan gender bagi perempuan, meliputi yang pertama, memiliki posisi yang sama di masyarakat. Yang kedua, mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Yang ketiga, tidak diperlakukan kasar, tidak ada kesenjangan di dunia kerja, memiliki hak kepemilikan yang sama, dan yang paling menarik yaitu mendapat ruang berpolitik. Nah, bicara tentang mendapat ruang berpolitik, perempuan masa kini sudah menempati posisi yang mana laki-laki tempati, seperti di bidang pemerintahan, birokrasi, kepemiluan, dan tentunya politik. Hal ini sudah menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan kesetaraan gender. Namun fakta menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan dalam pemilu masih di bawah 30%. Untuk penyelenggara pemilu di NTT, dalam hal ini KPU NTT, kabupaten kota, baru mencapai 20% seperti yang kita lihat di sini. Ya, komposisi perempuan, sedangkan legislatif dari tingkat DPRD Kota Kupang baru 20% seperti yang ada di grafik, DPRD Provinsi NTT 18% dan DPR RI juga masih berkisar 21% saja. Nah, apa yang salah? Apakah 30% terlalu tinggi untuk dicapai oleh perempuan, ataukah persoalan kesetaraan gender ini belum sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat kita? Mari kita ikuti bincang KPU dengan akademisi berikut ini. Selamat siang Ibu Ai. Selamat siang. Kita akan bincang-bincang sedikit tentang keterwakilan 30% perempuan. Nah, ada aturan yang memuat tentang keterwakilan 30% perempuan. Nah, menurut pengamatan Ibu Shanti, apakah sudah memenuhi ataukah masih kurang dari yang diharapkan, atau memang sudah melebihi kuota yang? Oke, baik, terima kasih Ibu Welly. Wah, ini pengamat politik nih, kita berbicara soal politik dan keterwakilan perempuan di dalam politik maupun ketika berbicara di publik gitu. Jadi kalau menurut saya saat ini belum semua perempuan terlibat di dalam di publik ya, terutama di dunia politik. Jadi ketercapaian yang 30% itu ya dirasa masih kurang. Diharapkan bahwa kita semua terlibat, cuma kembali ke kita perempuan lagi ya, bahwa mungkin ada beberapa hal yang tidak memenuhi standar atau syarat itu, sehingga perempuan belum sampai saat ini belum bisa masuk sesuai dengan kriteria 30% itu ya. Diharapkannya mudah-mudahan ke depan bisa ya. Siapa tahu Ibu Welly juga punya trik-triknya gitu. Nah, harapannya apakah tetap saja 30% atau naik, atau memang tidak harus ada batasan ya? Kalau kita berbicara soal standar ya sekarang namanya gender ya, kesetaraan atau ya laki-laki dan perempuan, kalau di luar kita setara gitu, kalau gitu kembali ke rumah tangga ya kita tetap ada pada kursi yang sesuai dengan status kita sebagai ibu rumah tangga. Menurut saya kalau dilihat dari standar 30% itu mungkin sudah cukup ya, karena dilihat juga dari keterlibatan, mungkin ketika dibuatkan standar itu sudah melihat keterlibatan perempuan di dalam dunia politik atau di dunia publik ya. Nah, kalau misalkan ke depannya ya, kalau kita lihat pengamatan lagi, kalau ke depannya memang ternyata banyak dari kita perempuan yang mau berjuang, berusaha untuk terlibat lebih banyak di dunia politik maupun di publik, untuk berbicara, bersuara. Mungkin kalau ada peningkatan ke depannya ya, kalau tidak ada
tidak ada salahnya juga kalau kita tambah gitu porsinya gitu. Keterwakilan 30% yang berlangsung saat ini, apakah memang hanya sekedar memenuhi kuota saja, ataukah memang perlu nih ada sosok perempuan dalam politik dan jabatan strategis pemerintahan seperti itu? Kalau analoginya dalam satu rumah tangga, kalau laki-laki sendiri kan tidak berjalan gitu. Segala keputusan dalam rumah tangga juga kalau hanya diputuskan oleh laki-laki kan pasti timpang gitu. Jadi ini sama juga di pemerintahan maupun di politik. Jadi suara perempuan itu bukan hanya sebagai formalitas bahwa perempuan duduk di situ, oh ada suara perempuan, tidak. Tetapi perempuan harus bersuara untuk ya keseimbangan di dalam keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan. Ya, kita pemerintah kan tidak hanya berbicara soal kepentingan-kepentingan dari politik yang berpihak kepada laki-laki, tetapi semua gender, semua usia, ya apalagi kalau berkaitan dengan kekerasan perempuan segala macam kan perlu ada perempuan di situ sebagai subjek yang mengalami langsung. Sehingga dia tahu langkah-langkah apa betul. Oke. Nah kira-kira yang Ibu Ai tahu, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan jumlah perempuan nih dalam unsur politik itu berkurang atau sedikit saja? Ya mungkin salah satunya ya karena pengalaman dan perempuan itu mungkin ketika mau terjun ke dunia politik, salah satunya pengalaman. Jadi mungkin belum semua perempuan ya, bukan tidak ada sama sekali seperti Bu Wel ini kan sekarang ini mulai mencari-cari peluang ini seperti untuk semakin berpengalaman di dunia politik. Kalau diberikan kesempatan kan kita tahu sudah ada 30%. Kemudian yang kedua mungkin ketertarikan kali ya, minat ya mungkin kalau di luar sana mungkin ini kalau di NTT ya kalau saya lihat ini minat. Jadi mungkin kita perempuan memang kalau untuk bersuara ya kita bersuara dan kita mau menyampaikan aspirasi kita mungkin sudah ada, tetapi untuk minat mau ke dunia politik itu ya bergabung di dunia politik itu mungkin belum semua. Jadi ya mungkin adalah dari KPU mungkin sosialisasi ini untuk membangun minat dan untuk perempuan berpartisipasi ya. Nah, fakta atau jumlah pemilih perempuan nih secara nasional dan di kita di Kota Kupang itu jumlah pemilih perempuan lebih banyak. Kalau jumlah penduduk otomatis ya memang lebih banyak perempuan, tapi jumlah pemilih pun perempuan lebih banyak. Nah, ini tidak berimbang dengan jumlah pemimpin perempuan yang dihasilkan baik dalam pileg bahkan untuk pemimpin daerah pun belum ada ya, belum ada perempuan sosok perempuan. Kemarin kan cuma satu Ibu Emi itu ya. Iya, tapi akhirnya tidak masuk juga betul. Nah, ini belum mewakili ya suara perempuan ya untuk pemimpin. Nah, apakah ini faktor sosok perempuan yang kurang berkualitas dibanding sosok laki-laki, ataukah memang profil perempuan yang ditampilkan selama ini kurang menarik minat masyarakat pemilih, atau mungkin ada faktor lain? Ya, jadi kalau untuk kemampuan saya yakin kita perempuan NTT luar biasa ya. Hanya mungkin tidak semuanya terekspos. Jadi ada juga yang mungkin mau bekerja di belakang layar gitu. Jadi kalau kita ngomong kemampuan, saya yakin bahwa perempuan-perempuan di Kota Kupang atau di secara khusus dan NTT secara umum itu mampu. Hanya kembali lagi tadi minat ya, mungkin untuk duduk di kursi panas ya, atau kursi panas ya, atau semangat, karena mungkin ya kita mesti melihat bahwa perempuan di Kota Kupang di NTT itu kan istilahnya orang masih bilang urusan dapur gitu ya. Jadi itu juga salah satu faktor mematahkan semangat dari perempuan. Jadi kalau kemampuan saya yakin bahwa semua bisa, hanya mungkin tadi semangat untuk terlibat dalam dunia politik itu yang masih kurang. Sehingga mungkin dari pemerintah kalau memang kita berniat untuk mau berpartisipasi, mau melibatkan perempuan di dalam politik, mungkin adalah semacam
pembakar semangat seperti itu, ada komunitas atau apa seperti itu kira-kira? Perempuan yang mendorong. Iya. Jadi semacam pendidikan bagi perempuan-perempuan bahwa karena ada momok yang menakutkan nih kalau masuk dunia politik, gitu, panas gitu kan. Jadi mungkin ada semacam ini yang mendorong perempuan gitu. untuk maju. Iya gitu. Jadi kayak adalah komunitas, saya tidak tahu ya di Kota Kupang ini ada tidak komunitas khusus yang perempuan mewadahi gitu. Kalau itu ada mungkin lebih bagus lagi, sehingga kita mungkin ketika kita di dunia pendidikan atau kita lihat praktisi-praktisi ya yang berjuang demi perempuan itu, kalau ada dan punya potensi, nah wadah inilah yang bisa mendukung perempuan-perempuan kita untuk bisa masuk ke dunia politik. Oke. Nah, jika Bu Ai diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu dari keterwakilan 30% perempuan itu untuk berjuang nih dengan perempuan, kira-kira sikap yang Ibu Ashanty ambil apa? Oke, ya dosen boleh ya. Semua boleh ya kan ya. Jadi kalau ya tadi kalau misalkan ada yang mendukung dan kita punya potensi ya, saya pikir ya positif sih. Ya sikap positif yang saya ambil ya, kalau memang itu dipercayakan ya, dan juga demi berjuang demi yang namanya perempuan ya, ya kenapa tidak gitu. Jadi ya hal yang positif kita ambil dengan langkah yang positif, arti bahwa ketika kita diberikan kesempatan gitu. Ya saya ngomong kayak gini siapa tahu ada yang melihat. Oke, tapi kalau untuk ya dunia politik sih saya tidak terlalu paham banyak ya. Tapi kalau untuk mau berjuang, kita kan ketika masuk ke suatu tempat kita belajar dulu ya. Dan mau berjuang tentu kita harus proses belajar, dan kalau kita sudah belajar kita mau sama-sama untuk bersuara ya, tidak hanya untuk perempuan tetapi untuk keadilan dan juga untuk kesejahteraan bersama. Tidak gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Masih banyak ya nih. Selama pemilu yang berlangsung dan nanti kita juga akan jelang pemilu yang akan datang, Ibu Ashanty selalu gunakan hak pilih Anda? Selalu. Di mana saja ya. Beberapa kali di luar Kota Kupang juga. Jadi tidak ya, beberapa kali di luar Kota Kupang itu beberapa hal yang menjadi kendala, misalkan kita bukan warga sana, tetapi dengan usaha akhirnya bisa ya. Jadi selalu itu. Terakhir ikut juga. Terima kasih untuk bincang sore ini Ibu Ashanty bersama dosen kebidanan Universitas Citra Bangsa. Hai sahabat pemilih, persoalan kesetaraan gender di masyarakat harus terus disuarakan dan tetap diberi edukasi. Tujuannya agar tidak ada lagi bias gender dan ketidakadilan terhadap perempuan. Ini menegaskan bahwa manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama setara di setiap segi kehidupan. Persentase 30% jika ingin ditingkatkan tapi tidak didukung oleh antusias perempuan untuk terlibat memenuhi 30% tersebut, maka tidak perlulah ada perubahan persentase keterwakilan perempuan baik dalam pemilu, politik ataupun bidang kehidupan lainnya. Kecuali perempuan ingin terlibat dan mendukung ke 30% keterwakilan perempuan. Banyak perempuan yang memiliki kemampuan dan kualitas, tapi memilih berjuang bagi perempuan lewat cara yang lain, karena merasa tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kepemiluan dan politik. Oleh sebab itu, perlu adanya stimulus yang dapat mendorong semangat perempuan untuk berpartisipasi, seperti pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU. Pelatihan dan penguatan keterampilan pemilu dan politik perempuan. Yang berikut meningkatkan kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat dalam kegiatan kepemiluan tentunya. Seperti menjadi penyelenggara dari tingkat KPU, Bawaslu,
maupun badan ad hoc, PPK, PPS, KPPS, ataupun sebagai peserta pemilu dalam hal ini calon legislatif. Yang berikut yaitu mari kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk perempuan agar mampu berkarya dan melaksanakan hak serta kewajiban dengan lebih baik lagi tanpa ada diskriminasi. Terima kasih sudah bersama kami dalam acara Bincang KPU Kota Kupang dengan akademisi. Sampai bertemu di acara yang sama. Salam demokrasi.